Halo, selamat malam Wafa, Kenzi. Boleh nyalain kameranya Halo, Wafa dan Kenzi? Wafa, Kenzi, Fahri, dinyalain kameranya ya. Coba. Halo Fahri, selamat malam. Sip, udah nyalain ya. Nah, Kenzi dinyalain kameranya ya. Halo, Kenzi. Nah, udah ada Nugroho juga. Halo Nugroho, selamat malam. Nugroho boleh nyalain kameranya ya. Kak. Nah, Sip. Kenzi ditunggu kameranya. Oke, kita mulai dulu. Kadot akan coba absen dulu ya. Ntar dulu. Siapa nih berarti yang belum masuk ya? Hmm, nah ini deh. Selamat malam. Berarti siapa yang belum masuk? Wait ya. Banyak yang ulang tahun. Ada Faras, ada Alvaro, ada Syadid. Ada nggak orangnya? Nggak ada ya? Nggak ada semua. Oke, wait ya. Nah, ini kan sudah nyalain kamera. Selamat malam. Siapa yang belum masuk berarti Wafa, ini belum ya. Terus ada Arazi Fatih Alvaro, belum. Terus ada Ariski Anugrah. Ariski Anugrah belum ya. Terus ada Raffi Nur Sayyid Ivanes. Belum ada juga. Oh, banyak banget. Terus Muhammad Sirajul Munir. Halo MRA, MRA ini siapa ya? Boleh diganti namanya? Munir juga belum ada, Siraja belum ada. Terus ini kok namanya nggak pada ada sih? Bentar, wait kodenya bener nggak? 227. Kok namanya nggak pada ada? Oh, Wafa ada ya ampun deh. Pantes sih, salah 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 ada. Wafa ada. Terus Arazi Fatih Alvaro itu siapa? Itu Fakri bukan? Bukan. Ariski Anugrah bukan Nugroho ya? bukan, bukan. Bukan. Raffi Nur Sayyid Ivanes bukan juga. Oh, ini baru ada nih si Rajul ya. Si Rajul ada. Terus Caroline Olivia belum ada. Terus Nugroho Hadi Prasetyo. Nah, ini baru ada Nugroho. Oke, Mas Muhammad Fakri. Oh, ini Fahri. Terus Kenzi Arya. Oh, ini Kenzi. Oke, sip. Halo Alvaro, selamat malam. Sarah. Si Rajul boleh nyalain kameranya ya? Boleh segera masuk. Sudah. Alvaro udah join ya. Kelasnya. Mana sih? Kelasnya akan kita mulai. Oke, kita akan mulai aja ya kelasnya. Selamat malam semuanya. Wafa, Kenzi, Fahri, Nugroho, Sirajul, dan juga Alvaro. Nah,
seperti yang di grup ya, itu biasanya kan Kak Deni yang mengajar ya. Hari ini Kak Deninya sedang cuti dan akan digantikan sama Kak Daud ya. Untuk kelas hari ini aja. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan tentang bikin game, boleh tanyain ke Kak Daud ya. Oke. Kita akan mulai aja kalau gitu kelasnya ya. Ntar. Salam kenal ya semuanya ya. Nah, ada yang masih ingat terakhir kali belajar apa? Buat event. Betul ya. Membuat game ya, membuat quest night ya. Ini adalah game yang kemarin kalian udah buat nih. Ya, mantap banget. Tuh. Jadi kita ngebikin game pertama kita pakai OOP. Ya, Object Oriented Programming gitu. Betul banget. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan berikutnya, di mana kita akan bahas yang namanya keturunan ya. Oke, keturunan. Ada yang tahu apa itu keturunan? Atau istilah lainnya warisan ya? Ada yang tahu apa itu? Enggak, oke. Misal kalau kita lihat manusia aja ya. Contohnya Kak Daud ambil Kenzi ya, misalnya Kenzi nih. Ini ada mamanya Kenzi, terus ini papanya Kenzi ya. Nah, nanti ada Kenzi di sini nih ya. Nah, mungkin dari papanya Kenzi itu mewariskan rambut warna hitam ya. Terus kalau dari mamanya Kenzi rambutnya lurus. Nah, mungkin terus berarti dari yang Kenzi sendiri, rambutnya Kenzi berarti rambutnya hitam dan lurus plus mungkin ternyata rambutnya Kenzi itu lebih tebal. Nah, ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai keturunan. Keturunan itu memanggil apa yang dipunyai bapak dan mamanya ke anaknya, ya. Itu yang kita sebut sebagai keturunan. Kenapa kita perlu belajar di dalam Python kayak gitu? Karena nanti kalian nggak perlu bikin template-nya banyak-banyak lagi. Gitu. Jadi kan kalau kemarin kita bikin satu template untuk banyak game, untuk banyak hero. Sekarang bisa kayak gitu, cuman ada keunikan. Ya, kesatria sekarang bisa menyerang pedang, penipu bisa pakai panah, naga bisa pakai api. Nah, itu semuanya beda-beda, jadi butuh template masing-masing. Ya, itu ya kenapa kita belajar pewarisan. Nah, jadi nanti pewarisan itu gimana konsepnya? Pewarisan itu kalian punya bapak, ya, punya bapak kelas, terus nanti kalian punya anaknya. Nah, nanti semua yang dimiliki bapaknya itu dimiliki sama si anaknya, plus yang anaknya itu sendiri, gitu ya. Jadi nanti template-nya nggak usah copy paste lagi. Oke? Gimana contohnya? Contoh, kalian nanti mau ngebikin kelas bapaknya itu hero. Nanti ada kelas anaknya pejuang. Nah, caranya kalian tinggal bikin berarti nama anaknya, panggil nama bapaknya di dalam kurung, gitu. Semua otomatis yang di dalam bapaknya itu dipanggil ke dalam anaknya, ya. Nah, nanti pas kalian pengen bikin objek dari kelas anaknya gimana? Berarti kalian tinggal bikin aja pejuang. Nah, ini yang di dalam kurung dari mana nih? Lihat bapaknya hero. Oh, oke. Berarti kita lihat dari hero. Nah, hero, hero itu ada init. Berarti yang tadi, oh ini name-nya, health-nya, armor-nya. Ya, berarti yang tiga tadi mengikuti dari yang si bapaknya. Namanya adalah Henry, health-nya adalah 100, armor-nya 50. Gitu. Ya, jadi meskipun di anaknya nggak ada, tapi karena dia panggil bapaknya, jadi otomatis ada. Oke? Sip. Gampang ya. Ada pertanyaan dulu? Coba, ada pertanyaan dulu. Oh, ini udah ada Olivia ya. Halo Olivia, selamat malam. Ada pertanyaan dulu nggak? Clear ya? Kalau clear kita praktekin ya. Nah, jadi nanti kalian buka aja prakteknya, dibuka platformnya. Nah, nanti dibukanya yang mana? Dibukanya yang modul 5 ya, terus lesson 5. Nih ya, yang nomor 7. Oke, ini kado udah buat ya. Bentar, kado coba tunjukin dulu. Jadi tampilannya dia akan seperti ini ya. Oke, tampilannya dia akan seperti ini. Kalian punya kelas anak, ya, bikin objek dari kelas anak. Nanti dua-duanya saling menyerang, gitu. Ya, oke. Gampang ya. Itu yang akan kita buat untuk hari ini.
Sip. Nah, untuk dimulai dari awal berarti Kado buka dari sini. Oke. Nah, Nugroho boleh minta tolong bacain soalnya. Dinyalain mikrofonnya ya, Nugroho. Program kelas pejuang untuk mewarisi dari kelas hero. The field of the warrior class are defined using the constructor of the hero class hero. Memprogram metode pejuang. Metode hello. Ketika dipanggil, itu mengenalkan karakter baru ke pengguna. Kita bisa menggunakan metode print info dari superclass hero. Kedua, metode serang. Itu menyerang musuh, instansi dari kelas hero atau turunannya. Kekuatan serang sesuai dengan kelas karakter. Serangan dari pedang pejuang lebih lemah daripada sihir penyihir. Nah, kayak thank you ya Nugroho. Jadi kita mau bikin kelas pejuang. Maka caranya gimana? Pertama nanti yang di baris satu itu kalian perlu rubah dulu. Ya, di sini kalian rubah dulu berarti from time import slave. Ya, yang tadi iseng banget tuh. Dia translate ke bahasa Indonesia ya. Nah, nanti dirubah dulu. Terus kita mau bikin kelas pejuang nih. Ya, dia adalah anak dari si hero. Gimana caranya? Coba ada yang mau bantu? Berarti kelas dulu ya. Habis kelas apa? Kelas pejuang dalam kurung hero. Yes, ya. Betul banget, Fahri. Jadi kayak gitu ya. Nah, nanti di dalamnya ada apa? Ini biar tidak terlalu lama, Kadot panggil yang tadi aja. Nih, kalian bikin dev hello sama dev serang. Ya, hello-nya nanti bisa kayak gini aja yang simple. Terus panggil dari print infonya. Kemudian kalau yang serang, dia yang menyerang ya. Menyerang untuk si penyihirnya nanti. Gitu. Oke? Nah, jadi kalian buat seperti ini ya. Kadot akan kirimin ke dalam chat Zoom gambarnya. Jadi yang perlu dirubah adalah baris satu dulu, from time import slip. Lalu di bawahnya kalian bikin kelas pejuang. Oke? Sip. Langsung dipraktekin. Please kalau nemu baris yang bingung tanyain ya. Wait dulu. Lagi ngirim. Nah, Allah. ini nih. Aduh, ya kenapa Raffi? Halo Raffi, selamat malam. Nyalain kameranya Raffi ya. Sip, boleh di share screen semuanya. Kita langsung praktekin. Tadi buka modul 5, lesson 5. Nomor berapa? Nomor nomor berapa guys tadi? Nomor 7 ya. Modul 5 lesson 5 nomor 7. Nah, kayak semuanya tolong share screen. Ini kalau yang baru join tadi Raffi udah ngeliat sih harusnya. Nah, itu ya, langsung dibuat kalau agak lupa-lupa boleh dilihat. Tapi kalau inget langsung dibuat sendiri aja. Ya. Dibuka yang nomor 7 Nugroho. Nah, Fahri langsung dibuat di bawahnya. Ingat baris satu perlu dirubah dulu ya. From time import select. Sirajul oke. Langsung dibuat. Baris satu jangan lupa. Nah, Olin benar. Alvaro juga oke. Kenzi. Nah, baris satunya diupdate dulu Kenzi ya. From time import slab. Nugroho juga ya, jangan lupa. Wafa udah dirubah, oke. Bikin kelas pejuangnya ya. Sip. Oke, Raffi udah share screen.
Nah, baris satu ya, Raffi dirubah dulu. Baris satu dirubahnya jadi kayak gini ya, Raffi. Mana sih? Baris satu dirubah kayak gini, terus sisanya yang digambar ya, Raffi di bawah. Oke? Ayo, Raffi langsung dibuat. Sip. Fahri ini Dev ya, bukan DV. Diganti dulu. Heeh. Oke, Fahri benar. Sirajul, oke. Printnya jangan lupa Sirajul. Di depannya ya. Olin. Oke, boleh di play dulu, Olin. Coba lihat ada yang merah nggak? Nah, oke, clear ya. Oke, ntar. Alvaro juga coba di play dulu, Alvaro. Lihat ada yang merah nggak? Heeh. Ada yang merah tuh. Titik ya. Hmm, gitu. Udah. Sip. Udah ya, jalan ya. Kenzi ngetawain parah banget. Oke, Nugroho, oke. Raffi, sip. Nah, betul, oke. Yang ada pertanyaan, tanyain ya. Coba.
Waduh, keluar sendiri dong. Oke. Sudah clear semua? Sudah ya? Oke. Di play dulu ya, yang udah di play dulu. Tadi yang udah selesai. Coba Kenzi udah di play dulu Kenzi. Lihat. Ada yang merah nggak? Aman ya? Mantap. No typos. Coba Fahri. Udah? Oke, dikit lagi. Nah, coba di play Fahri. Nah, oke, no typos juga. Mantap. Nugroho udah? Coba di play. Oke, si Rajul. Oh, ntar. Belum beres ya. Alvaro. Ini emang nggak Tadi muncul udah bener belum tulisannya ya, apa? Kak? Kenapa Fahri? Ini emang nggak muncul tulisannya. Kita baru bikin template-nya. Nanti mau bikin objeknya ya. Beres ini. Ntar. Soalnya yang ini, oke, Olin tadi udah beres ya. Raffi. Oke, Raffi lagi buat. Ntar. 2 more minutes ya. Oke. Bener tadi Wafa slash-nya yang pertama. Tadi yang slash-nya ke arah yang satunya lagi. Sip. Dah, coba di play dulu lihat ada yang merah nggak? Eh, Slip-nya. Ah, Wafa kayaknya typo deh. Sini kada coba kontrol ya. Ntar. Ini sih, ini tinggal ditarik. Kita shift tab. Sip. Udah, boleh lanjut. Oke, kita lanjut ya ke bagian berikutnya. Nah, udah tuh ya untuk yang mana sih tadi? Hilang deh guys. Nah, ini dia. Nah, jadi tadi kita udah ngebikin kelas anak yang namanya pejuang. Sekarang berarti tinggal giliran kita lanjutin ke yang nomor 2 ya. Coba Fahri boleh minta tolong bacain yang nomor 2. Nyalain mikrofonnya Fahri ya.
Dua, memprogram kelas penyihir. Memprogram kelas penyihir untuk mewarisi dari kelas hero. Bidang dari kelas penyihir dipasang menggunakan konstruktor dari kelas hero. Memprogram metode penyihir mirip dengan kelas pejuang. Jangan lupa untuk membuat representasi original dari karakter penyihir dan memasang kekuatan serang berbeda. Oke, thank you ya Fahri. Nah, berarti ini sama aja nih katanya ya. Dia sama aja kayak yang pejuang. Cuman dia bedain aja teksnya. Berarti bisa kalian copy. Ya, kalian tinggal seleksi dari baris 28 sampai baris 15. Kalian klik kanan, copy. Ya, klik kanan, copy. Klik kanan, copy. Ya, terus ditaruh di mana? Ditaruh di bawahnya aja, di baris 30. Di paste. Nah, apa aja yang kita ganti? Yang perlu kita ganti berarti jadi penyihir ya. Baris 30. Terus habis itu baris 37 ya kita ganti jadi penyihir. Terus armornya ini dia jadi 35 ya. Karena kan penyihir lebih kuat. Gitu. Oke. Berarti yang diganti cuma itu doang tuh. Ya 30, 37 sama 38. Sisanya dikopas saja. Ya. Terus kalau sudah baru deh bikin objeknya. Ya. Kalian tinggal bikin objeknya namanya Henry, Luke. Ntar kita buat pejuangnya menyerang si penyihir. Penyihirnya menyerang si pejuang. Nah, ini yang bisa dibebas itu yang mana? Yang di dalam kurung ini ya. Kalian mau ganti namanya boleh ya. Jadi apapun. Nah, ini Henry nyawanya 100, armornya 50. Terus Luke 50, armornya 20. Nah, nanti akan saling menyerang ya. Oke. Sip. Ingat copy paste ya. Biar tidak capek. Nah, itu ya. Kadot udah kirim ke chat Zoom. Ya. Nah, udah. Sip. Sekarang giliran kalian share screen lagi. Coba ditolong share screen lagi. Kita buat ya. Kayak gitu, betul, Fahri. Kapital dan huruf kecilnya dilihat ya. Kalau punya kalian kecil, kecil. Slipnya dikopas juga nggak, Pak? Kenapa? Slipnya dikopas juga atau enggak? Apanya yang dikopas? Slip 5 itu. Klipnya iya, semuanya. Yang kita rubah itu yang udah Kado tandain lingkaran merah ya. 30, 37, dan 38 itu doang yang dirubah. Kak Daud ke dapur dulu bentar ya. Mau naruh piring. Wait.
ada yang sudah tapi merah nggak? Olin udah bisa, mantap. Sip. Ini slashnya beda, Olin. Slashnya yang ini ya, yang satunya lagi. Itu di sebelah angka, di sebelah kurung siku. Heeh, betul betul yang itu. Sip. Nah kan kalau dia gini slashnya muncul jadi teks ya, tapi kalau jadi new line, jadi ada spasi gitu ya. Nah itu ada spasinya. Oke, udah benar punya Olin. Udah boleh di checklist ya, yang di buku tugas di samping kanan, yang warna ungu itu di checklistin kotaknya, lalu submit task for review. Oke, tunggu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, Olin kalau mau ada pertanyaan boleh ya, di review dulu. Yang lain ada yang udah selesai tapi merah. Wah, Nugroho. Nah, udah benar Nugroho, mantap. Oke, Raji Jawa sama Roro. Boleh checklist ya. Garis ungunya dibuka, lalu di checklistin kotaknya. Oke. Nah, Kenzi sudah? Sip. Kayak lagi ganti-ganti boleh. Oke, Alvaro sudah mantap. Wafa, oh ini ada yang merah. Mana Wafa? Eh, Unbound method hello must be called with type instant as first argument. Ini penyihir satu Wafa, bukan penyihir kapital ya. Ini P-nya huruf kecil. Sip, punya Wafa berhasil, mantap. Boleh checklist ya kotaknya yang samping kanan. Alvaro udah. Oke, nanti kita mulai bikin game ya. Kita mau bikin game gobak sodor. Nah, si Rajul udah ya. Boleh di checklist juga kotaknya yang sebelah kanan. Mantap. Kenzi, mantap. Sip, udah boleh checklist ya. Yang di buku tugas sebelah kanan ya. Dibuka. Nah, sip. Oke, submit task ya. Nugroho mantap. Olin udah. Fahri. Share screen-nya loading. Udah bisa belum Fahri? Ada yang merah nggak? Nggak kelihatan share screen-nya. Masih loading. Ini nih baru kelihatan. Oke. Kalau yang penyihir dari penyihir, Fahri. Ini P-nya kapital ya. Penyihir. Dari sini. Soalnya kalau kita bikin dari pejuang ya sama aja. Ya, dua-duanya dari pejuang. Kita bikin dari penyihir ya. P-nya kapital. Oke. Udah semua ya. Sudah boleh checklist. Nah, ada berhasil Fahri. Mantap. Sip. Oke, udah boleh checklist juga ya. Semuanya sudah selesai ya. Nah, berarti kita tinggal melanjutkan lagi project yang berikutnya, yaitu kita mau bikin game Gobak Sodor. Ya, Checklistnya di mana, Kak? checklistnya di samping ini yang di garis ungu, Fahri. Dibuka garis ungu, scroll ke bawah, ada kotak-kotak kosong ya. Nah, dicentang. Sip, submit task for review ya. Oke. Nah, udah. Oke, kalau sudah kita lanjut saja. Kak Daud mau share screen lagi. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah kita mau bikin game yang namanya Gobak Sodor.
Ada yang tahu apa itu gobak sodor? Apa Kenzi? Apa itu game gobak sodor? Coba jelasin. Game game Aturannya gimana? Aturan mainnya? kalau kalau kena lawan keluar Kalau kena lawan keluar. Oke. Terus kalau menang gimana? melewati itunya Apa? ininya yang Garis. jahat, yang jahat, Oh, oke. Yes ya. yang Betul. jaga. Penjaga. Betul banget. Nah, jadi itu ya yang kata Kenzi tadi ya. Masih mainin nggak? Ada yang masih mainin di sekolah nggak? Oh masih, Kenzi masih main ya. Nah, jadi betul yang tadi Kenzi jelasin akan ada dua tim, ada penjaga sama ada penyerang. Ya, nanti yang Kenzi bilang tadi kalian nanti bisa jadi penjaga atau mungkin penyerang dan nanti yang perlu kita apa lakuin ya kita harus menembus si penyerangnya tadi. Sorry, penjaganya tadi. Ya, gitu. Oke? Nah, detailsnya gimana? Detailsnya kita lihat ya. Jadi nanti nama gamenya adalah Hit It ya. Kita mau bikin game Hit It, bentuknya seperti ini. Oke? Nanti akan ada 4 sprite, akan ada dua penjaga dan ada satu penyerang. Ya, tujuannya kita apa? Tujuannya kita mengambil goal warna hijau. Ya, gitu. Oke? Nah, gimana cara kita buatnya? Ya, cara kalian buatnya berarti ini kita sebut sebagai sprite. Nah, ini kita sebut sebagai sprite. Nah, kalau kalian ingat ada di pelajaran Turtle. Berarti kita mau bikin sebuah kelas baru, dia diwarisin dari Turtle, ya. Dia diwarisin dari Turtle. Kita jadi Turtle, jadi bapaknya, terus kita bikin kelas anaknya, namanya itu Sprite, ya. Kita bikin kelas anak Sprite, panggil bapaknya Turtle, lalu dibikin definite. Nah, ini beberapa detailsnya, ya. Koordinatnya di mana, langkahnya berapa banyak, bentuknya apa, mau circle, mau turtle ya, sama colornya apa. Oke? Nanti pas pengen bikin objek tinggal gini. Nah, tinggal diikutin aja yang ada di initnya ya. Gitu. Oke? Nah, ini super init apa? Super init artinya kalian mewariskan dari yang ada bapaknya. Gitu. Init yang ada di bapaknya. Ya. Ini kita pakai yang namanya super init. Oke? Biar kalian gak usah ngoding lagi. Nah, kalau masih ingat yang kemarin di menggambar, ya, itu akan kita pakai lagi. Jadi kalian pakai get screen, lalu di listen, dan nanti tinggal dibuat on key. Ya, jadi untuk menggunakan keywords, kalian bisa ganti ya, mau misalnya mau pakai arrow keys atau mau WASD, itu boleh. Ya, nah ini artinya kalau tanda panah ke atas akan jalankan yang ke atas. Kalau left berarti yang kiri. Ya, dan seterusnya. Gitu. Oke? Nah, jangan lupa kalau ke atas berarti yang berubah apa? Sumbu X atau sumbu Y? Sumbu Y. Ya, betul. Makanya nanti selfie ekor tambah step. Yang X-nya tetap. Oke? Itu aja. Ada pertanyaan dulu? Clear ya? Clear? Oke. Kalau clear kita langsung praktekin aja. Nanti kalian tinggal... Wait, mana yang tadi? Ntar ya. Wait sebentar. Nah, kalian berarti buka yang modul 5 ya. Lesson 5. Tadi kan di nomor 7. Kalian kembaliin aja. Terus buka yang nomor 8. Ya. Nah, ini Gian Kado udah buat ya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Tuh, untuk ini part 1 ya. Nanti kalian lanjutin lagi part 2 bareng Kak Denny. Oke, jadi kita udah bisa mengontrol untuk playernya dulu. Ya. Nah, gimana cara kita buatnya? Cara kalian buatnya berarti easy peasy ya, lemon squeezy. Coba ini Kado restart dulu. Si Rajul boleh minta tolong bacain yang nomor 1. Coba dinyalain mikrofon ya.
Metode Kelas Pride. kelas kelas spread mewarisi dari kelas turtle. Konstruktor kelas spread mewarisi dari turtle dan ditambahkan dengan perintah. Satu, menempatkan titik awal. Dua, memasang warna dan bentuk. Tiga, memasang besar langkah, memengaruhi kecepatan. Metode kelas. Satu, metode untuk menangani event keyboard ke kiri, ke atas, dan lainnya. Membuat instansi dari kelas spread, objek screen, dan langganan ke klik arah panah. Mengecek jika spread bergerak ketika tombol arah panah ditekan. Menyesuaikan kecepatan gerakan. Membuat sisa dari spread, rintangan, dan spread target. Oke, thank you si Rajul. Nah, berarti yang perlu kita buat pertama adalah nih ya, konstruktor kelas Pride yang mewarisi dari Turtle. Gitu. Berarti pertama kita akan ngelakuin from Turtle import bintang, lalu from random import random ya. Nah, terus kalian tinggal buat yang kelas turtle-nya tadi. Sorry, kelas sprite-nya tadi ya, yang diwarisi dari turtle. Nah, ini kalian tinggal bikin, berarti pertama akan ada ukuran turtle-nya, kemudian ukuran dari lebar dan juga tingginya, lalu kita tinggal bikin kelas anaknya. Ya, panggil dari bapaknya gitu. Oke, nah ini warnanya mau diganti-ganti boleh ya, shape-nya juga. Terus, kalau sudah, berikutnya kita buat metode kelas. Atau kalian bikin dulu ini deh objeknya. Nih, kalian bikin dulu objeknya, berarti cara bikin objek cukup kayak gini. Ya, bikin pemain, musuh satu, musuh dua, goalnya. Ya, nah ini ingat dari initnya ya. Jadi yang di awal ini adalah koordinat, dua yang di awal, X dan Y. Ya, terus yang ketiga adalah stepnya, keempat adalah shape-nya apa, kelima baru warnanya. Ya, mau diganti-ganti boleh. Sip, nanti kalau kalian play, hasilnya seperti apa? Muncul. Ya, yang mau diganti-ganti warnanya boleh ya. Misalnya kak saya sukanya Blackpink. Nah, boleh ya. Nah, oke. Kayak gitu. Sip. Boleh langsung dibuat aja di share screen. Ntar dulu. Ntar kirimin dulu. Sip. Dah. Tolong di share screen semuanya. Kita praktekin. Oke.
Nah, ini fotonya nggak bisa dibuka. Mana? Mana, Olin? Apanya nggak bisa dibuka? Fotonya. Matanya. Foto, Foto. Kak. Ini coba. Nah, udah bisa belum, Olin? Nah, kasih Kak. Oke. Sip. Coba ada yang udah selesai terus merah nggak? Belum ya? Oke. Yang mau diganti-ganti boleh banget ya. Maksudnya yang warna terus shape-nya. Kalau sisanya eh tererror, guys. Nah, bisa ya, Kenzi ya. Eh, dia sejajar semua. Ini sejajar sengaja atau mau bikin coba ini dihapus aja biar yang satu di sini ya. Minusnya diganti aja ya. Ya, nanti yang satunya dari sini. Nah, mau bikin tiga, mau bikin empat, boleh ya. Kayak sudah semua? Ah, kayak mantap. Nugroho boleh sambil yang udah beres, coba ya. Dibuat yang ke atas, ke kiri, ke bawah. Ntar, ini masih pada buat sih. Oh, ini ada yang merah. Mana sih Rajo? Ini ini bukan turtle ya, ini random masih Rajo. From random import random. Nah, play.
Sip, udah ya. Tuh, muncul. Oke. Sip, beres ya. Nah, Nugroho udah clear. Kamu nonton yang ini apa ya? Tuh. Ada yang udah tapi merah. Beres ya. Ah, ini merah nih. Mana Raffi? Ini tanda petik yang triangle. Kasih tanda petiknya dulu, Raffi. Nah, play lagi. Sip. Udah ya. Oke. Pak, yang saya merah. Mana Fahri? Shape is not defined. Duplicate argument shape in function definitions. I- iya, ini kok shape-nya ada dua sih. Ini hapus yang ini nih. Hapus aja. Sama komanya juga. Nah, play lagi. Sip. Ini minusnya hapus ya kalau mau dibuat kanan kiri. Eh, spasinya Olin. Olin, ini kamu tarik coba. Kamu tarik dari baris 9 sampai baris 16. Heeh. 9, 9. 9-nya kelepas. 9 juga. Heeh, shift tab. Iya ya, itu termasuk, udah termasuk kok. Nah, kasih tab. Sip. Coba play lagi. Eh, hmm, oh ini kurang satu. Bentar. Bener kok. Oh, yang ini kelebihan nih, Olin. Ini 10-10-nya hapus ya. Sama komanya juga. Play. Sip. Oke. Yang lain ada yang merah juga. Gak ada ya, udah beres ya. Udah clear ya. Sip, Kenzi udah mantap nih. Kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, salah share screen. Nah, ini kan udah yang terakhir kali ya yang kalian buat ya. Kalian udah punya class pride. Sekarang tinggal bikin yang ke atas mana? Nih, ini yang tadi udah dibacain sama si Rajul ya.
Gitu kita mau bikin ke kiri ke atas, sama ke kanan dan ke bawah. Ya, berarti kalian tinggal bikin aja seperti ini ya. Nah, ini eh kasih spasi aja ya, biar tidak terlihat nempel-nempel. Dan kalau misalnya sudah, ya, kalian taruh lagi di bawah yang goal. Di bawah yang goal, nih, ya, tambahin yang SCR pemain ini. Oke? Gitu ya. Nah, ini kalau kalian play, jadi udah bisa dimainin ya. Tuh. Oke? Sip. Jadi buat yang mana aja, 18 sampai 28, 35 sampai 40. Ya. Yang pemain itu lihat ya, itu udah dibuat, jadi nggak usah dibuat lagi guys. Nah, please di notes, kalau ke atas tadi kita udah bahas ya, sumbu Y yang berubah. Ke bawah berarti jadi dikurang, tapi kalau ke kiri berarti sumbu X. Ya, dan dikurang. Kalau ke kanan berarti ditambah. Silahkan di-share screen semuanya. Kita praktekin. Nah, mantap. Oke, Nugroho udah ya. Nah, coba sambil nunggu Nugroho tambahin musuhnya. Coba musuhnya bikin jadi 4 gitu. Atau 5 ya. Cepet banget. Nah, kamu coba tambahin musuhnya nih sambil nunggu yang lain ya. Jadi 4 atau 5. Terus bentuknya jangan kotak ya. Oke, si Rajul lagi buat. Kenzi oke. Olin. Oke, Olin. Eh, yang ini dua 23 sampai 30. Kado coba kontrolnya. Wait. Yang ini kita taruh yang di atasnya ya. Nah, save baru yang di bawahnya itu yang on key-nya. Oke? Fahri masih loading share screen. Wafa, oke. Raffi juga sama. Raffi kado kontrolnya. Ini di atasnya ya. Eh, nah di sini Raffi. Tuh. Oke, coba langsung dibuat.
Nah, mantap tuh Nugroho. Oke. Yes, musuhnya mau ada segitu boleh ya. Ada yang udah selesai tapi marah. Ah, mantap Kenzi. Oke, udah bisa ya kontrol kanan kiri atas bawahnya ya. Oke. Nah, punya Olim juga udah bisa dikontrol ya. Sip. Fahri. Oke, coba ganti dulu. Si Rajul udah? Ah, sip. Sini coba si Rajul dot kontrol dulu bentar. Nah, ini tabnya ya, si Rajul. Sip. Udah, benar. Coba play lagi. Nah, sip. Sekarang udah bisa diklik dulu yang kuningnya. Nah, oke. Oke, 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 oke. Berarti yang udah itu ada Nugroho, Sirajul, Kenzi, Olin, Fahri. Udah bisa belum? Nggak bisa Kontrol. digerakin, Kak. Nggak bisa digerakin. Diklik dulu yang warna kuningnya. Di play dulu. Play ulang coba Fahri. Nah, nah, terus diklik ya. Oh, Nah, bisa, bisa. bisa ya. Mantap. Wafa. Nah, ini Wafa Kado coba kontrol lagi ya. Oke, bentar. Ini udah bener sih Wafa, cuman ini kita kasih tab ya. Sip. Karena dia metode ya. Nah, coba Wafa di play. Nah, diklik yang kuningnya. Lalu kamu kontrol ya. Sip. Oke, Wafa sudah. Raffi, beta input. Oh, oke. Sini Raffi. Ini koma. Ini kok gini? Sip. Ya, nih. Coba dikontrol. Pakai tanda panah. Di play dulu Raffi. Nah, lalu diklik yang warna kuningnya.
Kanan kiri atas bawah ya, diklik coba di keyboard. Di keyboard. Oke, sip. Oke deh. Udah ya, semua? Mantap. Ada pertanyaan dulu nggak? Clear ya semua ya? Ya, Kak. Oke, kalau clear, kalau gitu kita akan foto saja ya. Kita sudahi aja. Kak Daud coba recap dulu ya. Nah, kita sudah selesai duluan. eh Masih ada, tapi coba ada pertanyaan nggak dari kalian? Ya deh. Nah, jadi apa sih yang udah kita pelajarin hari ini? Ya, yang udah kalian pelajarin hari ini adalah, kalau salah share screen. Nah, yang udah kalian pelajarin hari ini adalah tentang keturunan. Ya, jadi keturunan ini membuat program, dia manggil dari bapak, terus dibuat ke anaknya. Caranya, tinggal dibikin, mana tadi? Ya, bikin kelas dulu, lalu anaknya, nama kelasnya apa? Tinggal hero. Kayak panggil bapaknya di dalam kurung. Kita. Ya, that's it guys. Sebelum ditutup kelasnya ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita akan foto ya. Kita foto bersama. Boleh langsung di gaya bebas. Ntar, ini berarti 9 orang. Kita pakai yang ini aja guys. 13 orang ya. Oke. Kok si Alvaro kebalik sih? Oke. Kita ambil dalam hitungan tiga ya. Langsung gaya bebas aja semuanya. Dalam hitungan tiga. Satu, dua, tiga. Oke, so itu dulu ya untuk kelas hari ini. Nanti kalian ketemu lagi berarti sama Kak Denny di minggu depan untuk finishing gamenya. Ya, itu masih part satu. Jadi part 2-nya nanti bareng Kak Denny. Ya, bye everyone. Dadah Wafa, Olin, Sirajul, Alvaro, Raffi, Nugroho, Dadah, Kenzi, dan juga makasih. Fahri. Selamat malam. Eh, sisa si Kenzi. Kamu masih di dalam kelas kan sih?